wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya guru kimia di SMA IT Asukriah Tangerang. Untuk saat ini saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2022. Saya akan membuat video pembelajaran tentang uji boraks dan formalin dalam makanan dengan menggunakan indikator alami asam basa, indikator universal, dan pH meter yang dilaksanakan di kelas 11.1 SMA IT Asukriah. Video ini saya ambil pada hari Senin tanggal 12 Juli 2023. Silakan disimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di pelajaran kimia kita. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran kita berdoa dulu ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kita, Naifa. Silakan Naifa, dipimpin doanya dulu. Are we ready? Yes, we are. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Let's murojaah surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, semoga doa kita akan memberikan kelancaran agenda kita di siang hari ini. Oke, baiklah teman-teman, siapa temennya hari ini yang tidak masuk? Berapa orang? Dua ya? Oh, apa, lomba? Ya, kita doakan nanti lomba membawa hasil ya, yang terbaik untuk SMA IT Asukriah. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Semuanya sehat kan? Sehat. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar ya. Nah, Bu Nur kemarin sudah menyampaikan kalau kita hari ini akan ada pertemuan dengan materi baru, yaitu apa di sini? Asam basa. Oke ya, asam basa. Nah, apa pengertian asam dan apa pengertian basa? Coba Salwa, asam itu apa Salwa? Terima kasih, semoga doa kita akan memberikan kelancaran agenda kita di siang hari ini. Oke, baiklah teman-teman, siapa temennya hari ini yang tidak masuk? Berapa orang? Dua ya? Oh, apa, lomba? Ya, kita doakan nanti lomba membawa hasil ya, yang terbaik untuk SMA IT Asukriah. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Semuanya sehat kan? Sehat. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar ya. Nah, Bu Nur kemarin sudah menyampaikan kalau kita hari ini akan ada pertemuan dengan materi baru, yaitu apa di sini? Asam basa. Oke ya, asam basa. Nah, apa pengertian asam dan apa pengertian basa? Coba Salwa, asam itu apa Salwa?
Asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Basa? Basa adalah senyawa yang melepaskan OH-. Oke, terima kasih Salwa. Ya, Bu. Oke, terima kasih Salwa sudah menjawab. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini asam basa itu ada cirinya. Nah, kalau asam itu pH-nya kurang dari 7 ya. Terus mempunyai rasa apa? Asam ya. Terus apa lagi? Korosif ya. Terus memerahkan kertas lakmus biru ya. Lakmus merah tetap merah dan menetralkan larutan basa. Bereaksi dengan basa menghasilkan senyawa garam dan air ya. Terus ciri basa itu bisa dilihat mempunyai pH berapa? Di atas? Ya, di atas 7. Rasanya bagaimana kalau basa? Pahit. Terus kalau dipegang? Licin, betul. Terus bersifat kaustik. Artinya apa? Merusak kulit. Ya, terus selanjutnya membirukan lakmus merah. Tapi kalau di lakmus biru dia tetap berwarna biru, ya. Terus dapat menetralkan larutan asam. Yang terakhir adalah bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa garam dan air. Nah, ini adalah ciri-ciri asam dan basa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, terus bagaimana sih cara mengetahui asam atau basa? Itu ada caranya, ya. Nah, caranya adalah pakai kertas lakmus. Oke, siapa yang bisa menjelaskan kertas lakmus itu apa? Naifa. Kertas lakmus adalah kertas indikator yang dapat merubah warna ketika dibasahi dengan atau dicelupkan pada larutan asam atau basa. Kertas lakmus terdiri dari 2 jenis, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Oke, terima kasih Naifa yang sudah memberikan jawabannya dan benar ya. Oke, selanjutnya adalah indikator alami dan buatan. Oke, siapa di sini yang ingin menjelaskan apakah indikator alami dan buatan itu? Boleh Aisyah Sarah? Silakan Nak. Kalau indikator alami terbuat dari bahan alami seperti kunyit, bunga, kol merah, kol ungu, bayam merah. Kalau indikator buatan terbuat dari bahan kimia seperti metil kuning, metil merah, fenolftalin, dan bromtimol biru. Oke, baiklah, terima kasih Aisyah Sarah. Betul jawabannya ya. Indikator alami berarti terbuat dari alam ya. Terus yang buatan berarti dari bahan kimia. Oke, selanjutnya adalah pH meter. Apakah pH meter itu? Di sini Bu Nur minta Naswa. Silakan Naswa dijawab. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH dengan cara mencelupkan ujung elektrodanya ke dalam cairan yang akan diukur. Alat ini mengukur adanya ion hidrogen dan menunjukkannya pada skala yang terdapat pada alat tersebut. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH dengan cara mencelupkan ujung elektrodanya ke dalam cairan yang akan diukur. Alat ini mengukur adanya ion hidrogen dan menunjukkannya pada skala yang terdapat pada alat tersebut. Oke, terima kasih Naswa. Benar ya jawabannya. pH meter itu adalah alat. Nah, dia dicelupkan nanti akan terukur ya. Di situ pH suatu larutan itu berapa. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu indikator universal atau menggunakan kertas indikator. Nah, tolong dijelaskan apakah indikator universal itu? Bisa mungkin dibantu Kaila, silakan. Indikator universal adalah indikator yang dapat membedakan larutan asam atau basa dengan mengetahui harga pH dari larutan tersebut. Indikator universal dapat dalam bentuk kertas dan cairan. Cara kerjanya adalah dengan cara mencocokkan perubahan warna pada kertas indikator dengan tabel warna indikator yang ada. Oke, terima kasih Kaila. Benar ya, indikator universal itu dia bentuknya kertas,
Terus nanti kertasnya itu dicelupkan ke larutan yang akan kita ukur, terus kita cocokkan pada papan pH-nya. Dan nanti akan terlihat warnanya yang sama dengan di papan itu. Nah, itu menunjukkan nilai atau harga pH tersebut. Oke, terima kasih Kaila. Nah, sekarang kita lanjut ya. Asam dan basa dalam kehidupan. Nah, contohnya apa sih asam dan basa dalam kehidupan itu, dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa saja contoh asam? Contoh asam apa? Contoh asam apa? Cuka, boleh. Terus lanjut. Contoh basa? Sabun. Apa? Sabun. Oke, deterjen, sabun ya. Terus kalau kalian perutnya ada penyakit mah ya, sering telat makan atau malas makan, itu apa? Ya, promah. Promah itu apa? Obat mah. Itu termasuk jenisnya apa, basa ya. Terus satu lagi, asam apa contohnya? Buah jeruk. Iya, buah jeruk. Buah jeruk itu kan ada asam, ada manis ya. Nah, kalau misalkan asam itu berarti termasuk dia adalah asam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, di sini teman-temanku, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisa bahan makanan yang mengandung boraks atau formalin dengan indikator alami asam dan basa dengan benar. Ya, di situ nanti ada indikator alaminya. Ya, sudah disiapkan. Selanjutnya adalah menganalisa bahan makanan yang mengandung boraks atau formalin dengan indikator universal, pH meter, dan dengan baik dan benar. Ya, jadi itu hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya adalah, nah sebelum kita masuk ke materi inti, Murul akan mengadakan pretest ya. Pretest itu dalam bentuk link Google Form ya. Kalian punya grup kan ya nak ya? Oke, silahkan sudah Bu Nur share di grup kalian link Google Formnya. Bu Nur kasih waktu 5 menit, silahkan dibuka HP-nya, diklik dan dikerjakan. Oke, baiklah teman-teman. Di sini Bu Nur akan menyajikan suatu video ya, permasalahan kita yang akan kita angkat hari ini ya. Nanti silakan kalian lihat dan kalian amati video tersebut. Berformalin kita dari Oke. Nah, dari video tersebut apa yang bisa kalian lihat? Mie ya. Mie-nya apa? Mie-nya kenapa? Ya, mengandung formalin ya. Terus formalin itu sebenarnya untuk bahan pengawet apa sih? Pengawet apa? Makanan. Bukan, pengawet apa? Mayat. Ya. Nah, kalau kalian misalkan di sini formalin itu layak nggak sebenarnya untuk dicampur dalam suatu makanan? Enggak ya. Kenapa nggak layak? Karena bukan untuk dimakan. Ya, karena bukan untuk dimakan. Nah, jadi formalin itu kalau sekali, 2 kali dan kita terus menumpuk dalam tubuh kita, maka ada penimbunan yang nanti akan mengganggu fungsi kerja sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, berawal dari sinilah kita nanti akan melakukan pengujian. Pengujian apa tadi? Borak dan formalin dalam makanan. Ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan indikator apa? Asam dan basa.
ya. Nah, di sini nanti dengan indikator asam dan basa bisa terlihat makanan itu mengandung borak atau mengandung formalin. Kalau tidak mengandung, ya nanti akan terlihat perubahan warnanya. Kalau mengandung juga akan terlihat perubahan warnanya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Ya, paham. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, selanjutnya langkah kerja kita adalah membentuk kelompok. Nah, insya Allah kelompoknya sudah terbentuk, Bu Nursyad, di grup kalian kan ya? Ya, yang sebelah sini kelompok berapa? 1, yang sebelah sana 2, sebelah sana 3, sebelah sini kelompok kelompok 4. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan Bu Nur bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Nah, nanti kalian praktikum berdasarkan LKPD yang Bu Nur bagikan. Semuanya sudah siap? Sudah. Oke, baiklah ya, Bu Nur bagikan LKPD-nya. Bagi 2 aja ya. 1. Gak apa-apa Ding, semuanya Ding. Apa satu-satu semua? Iya, satu-satu semuanya. Satu-satu semuanya. Oke, sudah? Kalau sudah, ditulis dulu LKPD-nya. Dan di meja kalian sudah terdapat gelas yang ada tulisannya. Terus indikator alami berupa kunyit dan manggis ya. Terus ada yang mau kita uji yaitu mie yang ada di pasar, terus bakso yang ada di pasar juga, dan terakhir adalah tahu. Nah, semuanya ada di depan sini. Oke. Nanti masing-masing kelompok ambil sebanyak 20 ml sampel. Ya. Sudah terbaca di situ ada gelas 1 2 3 kan ya? Iya. Ada gelas 1 2 3. Gelas 1 itu sebagai tolak ukur, ya. Terus gelas 2, gelas 3 nanti yang akan kalian tetesi indikator alami berupa kunyit dan kulit manggis. Oke. Nah, silakan masing-masing kelompok ambil bakso, mie dan tahu yang sudah dihaluskan dan disaring. Nah, nanti kalian ukur pakai indikator alami, kertas universal, ya. Dan pH meter. Oke, silakan bekerja, Nak. Ini malah sekalian ngambil 60 dulu. 60 nanti dituang-tuangin. Oh, bisa? Bisa gitu, boleh. Ngambil 60 dituang-tuangin boleh. Ngambil 60 dituang-tuangin bisa, Nak? Oh iya ya, buat 3 kali ya. Kan gini aja tuh ya. Bisa langsung 60 dituang-tuangin bisa. Nanti susah dibagi. Susah. Aku satu-satu dulu ya, 20. Yaudah. Berarti bolak-balik. Oke, silakan diambil ya. 20 mili semuanya per sampel. Ini bocor deh. Ambil 3 kali. Borak nih berarti ya, ngomongnya borak nih. Pipetnya tak boleh ditetesin. Pecah-pecah. Yang mie tinggal yang Diangkat, Nak. Sudah diangkat. Diangkat. Nah, ya. Celupin di sini. mie ada boraknya. Oke. Boleh ya dicatat ya.
Sulit dong. Kan obat. Bagus kok sulit. Yang kedua. Itu. Satu. pH-nya berapa jadinya? Tadi apanya diaduk gitu? Sebentar. Ibunya diaduk dulu gak? Iya, dikocok. Tadi terakhir 6,9. 6 ya? Ini apaan? Ayo segera. Cepat. Nggak ada. Udah semua ya? Bakso berapa? 6, bakso 6. Bakso 6. Tulis 6 aja. 6. Oke, baiklah teman-teman, semuanya sudah mempraktekkan kan ya? Oke, sekarang waktunya kalian presentasi ke depan ya. Apa presentasinya? Sesuai dengan LKPD yang Bu Nur bagikan. Kalian bacakan hasilnya, kalian isi soal yang ada di LKPD. Nah, nanti mohon teman kelompok lain untuk menanggapi. Paham ya, Nak ya? Oke. Kesempatan pertama presentasi itu insya Allah akan disampaikan oleh kelompoknya Naswa ya, kelompoknya Yumna. Silakan kelompoknya Naswa sama Yumna presentasi ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk menyampaikan hasil pengamatan. Tahu 2, sebelum diteteskan kunyit warnanya putih, setelah diteteskan kunyit warnanya kuning dengan pH indikator 6, pH meter 6, dan kesimpulan positif formalin iya. Basah 2 sebelum ditetesi kunyit kuning berwarna kuning muda, setelah ditetesi kunyit berwarna kuning pekat, pH indikator 8, pH meter 9, kesimpulan positif formalin atau tidak iya. Bakso 2, sebelum ditetes kunyit berwarna keruh, setelah ditetes kunyit kuning agak terang. pH indikator 6, pH meter 6, kesimpulan positif formalin atau tidak iya. Tahu 3, sebelum ditetes kulit manis berwarna kuning muda. Setelah ditetes ekstra kulit manis berwarna coklat telur. Salah. Sebelum ditetes ekstra kulit manis berwarna kuning. Setelah ditetes ekstra kulit manis coklat telur. pH indikatornya 6, pH meter 6, kesimpulan positif formalin iya. Di basah 3, sebelum ditetes ekstrak kulit manggis kuning muda, setelah ditetes ekstrak kulit manggis coklat hitam, pH indikatornya 5, pH meternya 8,8, kesimpulan positif formalin atau tidak ya. Terus bakso nomor 3, sebelum ditetes ekstrak kulit manggis berwarna putih, setelah ditetes ekstrak kulit manggis berwarna coklat pekat, pH indikatornya 6, pH meternya 6,2, kesimpulan positif formalin atau tidak ya. Apakah ada perubahan warna pada bahan setelah ditetes ekstrak kunyit dan ekstrak kulit manggis? Ada. Dengan hasil percobaan kalian, apakah kunyit dan ekstrak kulit manggis bisa dijadikan indikator alami asam dan basa? Jelaskan jawaban kalian.
Bisa karena terjadi perubahan warna. Selain kunyit, menurut kalian apakah ada bahan lain yang bisa digunakan? Jelaskan dan sebutkan bahan-bahan tersebut. Bisa bunga sepatu, bunga mawar, baya merah, dan kunyit. Indikator alami bisa digunakan untuk mendeteksi adanya formalin atau boros. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Aisyah Sarah. Oke, baiklah teman-teman, dari kelompok Aisyah Sarah tadi ada perubahan warna ya. Ya, walaupun mungkin perubahan warnanya nggak terlalu kentara, tapi ada perubahan dari yang awalnya kuning cerah menjadi kuning pekat. Nah, ini berarti menunjukkan kalau indikator alami itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi asam dan basa. Oke, baiklah teman-teman. Bu Nur minta ada yang menanggapi atau memberi pertanyaan untuk kelompok Aisyah Sarah. Silahkan, kelompok siapa? Aku. Kelompok Velia dulu. Oke, silakan Velia. Bagaimana sih cara mengetahui asam basa yang sudah dilakukan? Lalu mana cara yang paling akurat dan mengapa asam tersebut lebih akurat? Dengan pH meter lebih akurat, karena pH meter diakui mampu memberikan data pembacaan angka di belakang koma berada dengan kertas lakmus atau indikator universal yang hanya bisa menentukan keasaman dan kebasaan serta nilai pH yang bulat saja. Oke, terima kasih Naswa sudah menjawab pertanyaan Velia. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi deh untuk kelompoknya Aisyah Sarah. Siapa? Oh, Desi. Oke, silakan Desi. Aku mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan indikator alami dalam pengukuran pH? Oke, terima kasih Desi. Silakan kelompok Aisyah Sarah ditanggapi pertanyaan Desi, apa kelebihan dan kekurangan indikator alami? Silakan siapa? Aku. Oh ya, silakan Aisyah Sarah. Indikator alami dalam pengukuran pH, salah satu kelebihan menggunakan indikator alami adalah tidak berbahaya dan ramah lingkungan serta murah. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat mengukur pH larutan secara presisi, sehingga hanya bisa menentukan range pH dari larutan. Ya. Oke, terima kasih Aisyah Sarah. Tepuk tangan untuk kelompok Aisyah Sarah. Oke, silakan. Terima kasih. Aku nggak tahu. Udah nyiapin. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi ya tentang indikator alami, pH meter serta indikator universal ya. Semuanya sudah melakukan percobaan ya. Insya Allah tadi sudah presentasi. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang Mariam, silakan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa indikator alami membantu kita untuk mengetahui pH asam dan basa secara praktis. Dan kedua, karena pada masa sekarang, pada masa kini, pada makanan dapat kita temui maraknya boraks dan formalin. Oleh karena itu, untuk menghindarinya lebih baik kita memproduksi makanan kita sendiri. Oke, terima kasih Mariam untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Mariam. Oke, baiklah teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Seru ya. Kenapa? Karena kita melakukan percobaan di laboratorium ya. Oke. Sekarang Bu Nur akan melakukan pretest ya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buka link Google Form yang Bu Nur berikan di grup ya. Bu Nur kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test ya. Mengerjakan post test di link Google Form-nya. Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Oke, alhamdulillah
rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu dengan materi yaitu tentang asam basa Bronsted Lowry. Ya, jangan lupa nanti bukunya di bawah ya. Kita bertemu di kelas. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk belajarnya hari ini. Insya Allah belajar kita hari ini akan ditutup dengan doa dipimpin oleh teman kita yaitu ketua kelas kita yaitu Naifa. Oke, silakan Naifa. Are we finished? Yes, we are. Closing prayer begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman ya. Kita tutup hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.